Shalom Mama Papa. Kami butuh bantuan Mama dan Papa untuk mendampingi kami di ibadah online. Inilah panduan ibadahnya. Yang pertama, Yuk kita ajak anak-anak kita beribadah dengan disiplin. Ini ibadah online loh. Harus fokus. Tidak boleh sambil main game ya. gak boleh sambil makan dan juga lainnya. Gak tidur-tiduran juga ya. Tapi ikut memuji Tuhan dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Jangan lemas ya. Ayo semangat. Siapkan Alkitab. Ikut ibadahnya sampai selesai ya. Yang kedua, Orang tua memberikan teladan kepada anak-anak loh. Papa, Mama, semangat ya, temani kami. Yuk, Papa dan Mama ajak anak-anak sharing ya tentang firman yang baru saja disampaikan. supaya kami lebih mengerti. Satu lagi nih. Papa Mama, kami mau kasih persembahan loh. Tolong transferkan ke rekening sekolah minggu ya. Anak-anak sekolah minggu. GBI Visi Pemulihan. Ready to praise and worship God. Go! Shalom adik-adik yang manis. Seneng banget kita kembali berjumpa di sekolah minggu online GBI Visi Pemulihan. Adik-adik, Kak Ingrid seneng banget loh ketemu lagi sama adik-adik di hari Minggu pagi ini. Adik-adik, sudahkah adik-adik mempersiapkan diri dengan baik untuk ketemu Tuhan Yesus? Adik-adik sudah sarapan? Pastinya sudah mandi dong? Sudah pakai baju yang rapi? Apa Alkitabnya sudah diambil dan dibawa? Luar biasa, anak Tuhan Yesus semuanya luar biasa. Sebelum kita mulai, ayo kita doa dulu ya adik-adik. Mari kita lipat tangan kita, tutup mata kita. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang menjaga dan memelihara kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan Yesus sudah mau mati dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik, begitu mengasihi kami. Tuhan, sebentar kami mau mulai ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus pimpin kami, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu yang terbesar dan tidak terbatas. Urapi juga kakak-kakak yang hari ini bertugas membawakan pujian dan juga firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita mau bersukacita karena kita punya Allah yang hidup. Allah yang mengasihi kita, Allah yang mau mati untuk kita, untuk menebus dosa kita. Dan yang paling hebat, Allah kita bangkit dari maut, mengalahkan maut. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi lagu ini dengan semangat, dengan sukacita. Adik-adik, ikuti gerakan kakak ya. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup selamanya.
kita mengucap syukur loh. Kenapa? Karena kita ini anak-anak yang istimewa. Kenapa kita istimewa? Karena kita sudah ditebus oleh darahnya Tuhan Yesus. Ayo adik-adik, kita mau nyanyikan lagu ini dengan semangat, dengan penuh sukacita. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab menyatakan aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab menyatakan aku istimewa, kata Yesus. Dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan sekolah minggu, dapat mentransfer ke nomor rekening yang ada di bawah sini. Terima kasih banyak untuk persembahan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, tiba waktunya kita mau dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh, kita mau buka hati kita untuk bertemu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Sahabatku, Dia mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku,
Shalom adik-adik, selamat berjumpa lagi di ibadah kita hari ini. Ibadah online, bahkan juga ibadah offline ya adik-adik. Ya, hari ini kita bersyukur karena Tuhan terus menjagai kita, memelihara kita adik-adik. Kita sehat, kita kuat, kita damai sejahtera, sukacita ya. Kita bersyukur hari ini kita akan mulai ibadah kita ya. Sebelumnya kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Pada pagi hari ini kami anak-anakmu berkumpul Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Yesus, bahkan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu kepada kami Tuhan. Engkau yang terus memberkati kami semua sehat, kami semua kuat, kami semua sukacita dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai juga Kak Elis Tuhan untuk memberitakan firman-Mu. Dalam nama Yesus, berkati kami Tuhan Yesus, urapi kami Tuhan Yesus, supaya kami mendengarkan firman-Mu dengan baik, dan firman-Mu tertanam, tertulis dalam hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, haleluya. Adik-adik katakan amin. Adik-adik, ya, hari ini kita akan dengar firman Tuhan. Temanya Tuhan Yesus menderita di dalam Lukas 23 ayat 26 sampai 32. Ya, Tuhan Yesus dibawa untuk disalibkan. Ya, Tuhan Yesus menderita, disalib ya untuk menebus kita manusia dari dosa-dosa kita. Ya, begitu besar kasih Tuhan Yesus. Dia mengasihi kita. Dia mau tanggung segala dosa-dosa kita di kayu salib. Ya, supaya kita selamat. Adik-adik, ya. Tuhan Yesus sebelum disalibkan, adik-adik, Tuhan Yesus dibawa di hadapan Pilatus, wali kota negeri Yerusalem. Pada waktu diadili oleh Pilatus, Yesus ini tidak ada kesalahan adik-adik. Ya, kata Pilatus, orang ini yang kamu tuduh mau hukum mati, dia tidak ada kesalahannya. Ya, tapi imam-imam orang Yahudi katakan, salibkan dia, salibkan dia. Dia mendesak Pilatus untuk menyalibkan Tuhan Yesus. Padahal Tuhan Yesus tidak bersalah. Tapi orang Yahudi desak, salibkan dia, bebaskan Barnabas. Itu Pilatus menyerahkan Yesus kepada tentara-tentara Romawi. Adik-adik, pada waktu Tuhan Yesus diserahkan sama tentara Romawi, Tuhan Yesus, adik-adik, dicambuk, dipukulin, yang diludahi, adik-adik. Bahkan dipaksa untuk memikul salib yang berat itu dari kota ke bukit Golgota, tempat tengkorak. Duh, Tuhan Yesus kasihan sekali. Jadi babak belur ya adik-adik ya. Sudah dicambuk, sudah dipukulin, sudah diludahi, bahkan diolok-olok, dihina. Jadi pengikut-pengikut Tuhan Yesus itu banyak, para ibu-ibu, para perempuan menangis melihat Tuhan Yesus adik-adik. Ya, kenapa? Dia sedih melihat penderitaan Tuhan Yesus yang dialami. Ya, tapi Tuhan Yesus walaupun dia kesakitan, walaupun dia menderita, tapi Tuhan Yesus menghibur ibu-ibu itu. Jangan kamu tangisi aku, tangisilah dirimu sendiri dan tangisilah anak-anakmu. Penderitaan Tuhan Yesus ini sangat berat. Tapi Tuhan Yesus tidak pernah mengeluh. Dia tidak pernah
berontak. Dia terus lakukan karena Tuhan Yesus mau supaya kita dibebaskan dari dosa kita. Ya, kita ya, manusia yang banyak dosa kita, kesalahan kita, pelanggaran kita, tapi Tuhan Yesus mau menebus kita dari semuanya itu supaya kita layak di hadapan Tuhan. Ya, Tuhan Yesus, ya, kenapa Tuhan Yesus disalib? Ya, apa salahnya? Tidak ada. Tuhan Yesus tidak bersalah. Tuhan Yesus tidak berdosa, adik-adik. Tapi yang Tuhan Yesus lakukan hanya menanggung ya hukuman maut, hukuman api neraka, segala sakit penyakit, segala setan iblis, semua kemiskinan, semua kutuk maut, semua dipakukan di atas kayu salib, ditanggung Tuhan Yesus dalam dirinya, ya, supaya kita yang percaya tidak binasa, supaya kita selamat masuk surga. Jadi semua dosa kita, kesalahan kita, kutuk-kutuk, semua ditanggung Tuhan Yesus di atas kayu salib. Termasuk adik-adik kalau kita sakit, Tuhan Yesus sudah sembuhkan dengan bilur-bilurnya, sudah lenyap dari kita semua sakit penyakit. Ya, Tuhan Yesus baik sekali adik-adik ya. Ya, adik-adik. Jadi adik-adik sekarang harus kita mengasihi Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sudah menanggung segala dosa kita di atas kayu salib, segala ditanggung. Pemberontakan kita sudah ditanggung. Dia yang dipukulin, dicambuk, ya, semuanya dia tanggung penderitaan tadi atas kayu salib. Adik-adik, jadi kita harus mengasihi Tuhan Yesus karena dia udah mengasihi kita. Dia sayang kita semua, sayang adik-adik, sayang mama papa semua sayang. Jadi adik-adik juga harus mulai sekarang mengasihi Tuhan Yesus ya adik-adik, mengasihi mama papa, mengasihi semua orang seperti Tuhan Yesus mengasihi semua orang, orang yang baik, bahkan orang yang menyakiti Tuhan Yesus, dia tetap Tuhan Yesus tetap mengasihi dia, tetap sayang dia. Adik-adik, ya luar biasa ya, Tuhan Yesus itu sangat baik ya bagi kita. Dia mau berkorban buat kita semua supaya kita semua selamat, kita masuk surga. Adik-adik ya, kita bersyukur adik-adik. Jadi adik-adik ya seperti Tuhan Yesus, dia terus tidak mengeluh, dia sabar. Begitu juga adik-adik kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah ditebus dosa-dosa kita supaya selamat. Kita juga harus melakukan yang baik. Ya, adik-adik harus melakukan yang baik. Jangan lagi-lagi melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Jangan lagi suka berbohong, suka nakal, suka benci. Ya, itu semuanya jangan dilakukan adik-adik ya. Adik-adik juga walaupun masih kecil harus punya tanggung jawab adik-adik. Tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya jadi murid yang baik ya. Jadi rajin belajar, rajin mengerjakan PR, juga bertanggung jawab untuk apa adik-adik? Untuk perlengkapan sekolahnya adik-adik. Di sekolah membawa tiap hari. Jangan nyesal, jangan mengeluh. Walaupun berat, tapi tetap bersukacita adik-adik. Juga kita rajin berdoa, rajin ibadah, mendengar firman Tuhan dengan baik, dan memuji Tuhan adik-adik. Kita bersyukur Tuhan Yesus itu baik sekali bagi kita. Semua sudah ditanggung Tuhan Yesus. Adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus sudah disalibkan, dia sudah mati. Dia mengatakan, ya, Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang ia perbuat. Ya, jadi Tuhan Yesus mau mengampuni kita, mengampuni dosa-dosa kita, adik-adik.
Darah Tuhan Yesus menyucikan kita. Tuhan Yesus baik ya. Tuhan Yesus disalibkan, dia mati pada jam 12 sampai jam 3. Kegelapan meliputi daerah Yerusalem itu. Ya, tidak ada lagi sinar matahari. Bait suci terbelah dua. Dan semua orang di situ memuliakan Allah. Orang-orang yang berdiri di situ semua memuliakan Allah. Ya, dia mengatakan benar ini orang benar, dia adalah anak Allah. Jadi adik-adik, Tuhan Yesus mati. Ya, dia sebelum itu waktu kira-kira jam 3 Tuhan Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Jadi Tuhan Yesus menyerahkan semuanya kepada Bapaknya di surga. Ya, Tuhan Yesus mati. Pada waktu Tuhan Yesus mati, Yusuf Arimatea, yaitu murid Tuhan Yesus, pergi menghadap Pilatus untuk mengambil mayat Yesus untuk dikuburkan. Jadi Tuhan Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari yang ketiga, adik-adik. Dia bangkit, dia hidup, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan ia berjanji bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali, ya, untuk membawa kita, anak-anaknya yang percaya kepada Dia, untuk bersama-sama Tuhan Yesus, ya, di surga. Amin adik-adik, amin. Jadi kita terus bersuka cita adik-adik ya. Kita rajin berdoa, rajin memuji Tuhan dan mengasihi Tuhan. Amin, amin adik-adik. Kita akan menyaksikan video singkat ini, Tuhan, di mana Tuhan Yesus diserahkan dan disalibkan. Ya. Para pemimpin agama memberitahu Gubernur Pilatus bahwa Yesus berbahaya dan ingin menjadi raja. Pilatus bertanya kepada Yesus, "Benarkah itu?" Jawab Yesus, "Aku raja, tapi bukan atas dunia ini." Yesus tak bersalah, kata Pilatus. Tak ada alasan untuk membunuhnya. Aku akan membebaskannya. Namun orang banyak berteriak, "Bunuh dia!" Maka Pilatus menyuruh para prajuritnya mencambuki Yesus. Mereka memaksanya memakai mahkota duri. Lalu mereka menyuruh Yesus memikul kayu salib dan membawanya naik ke atas bukit. Di atas bukit itu, prajurit-prajurit Romawi memaku tangan dan kaki Yesus disalib. Lalu mereka menegakkan salib itu. Yesus tergantung di sana di antara dua orang penjahat. Sekitar tengah hari, langit menjadi gelap.
Kawan-kawan Yesus menangis. Para pemimpin agama tertawa dan berkata, "Kau bisa menyelamatkan orang lain. Ngapa tak bisa selamatkan diri sendiri?" "Ampuni mereka, Bapa," kata Yesus. Sesaat sebelum wafat, Yesus memejamkan matanya dan berkata, "Sudah selesai." Ia telah menyelesaikan semua tujuan kedatangannya ke dunia ini karena kasih-Nya yang amat besar. Salah satu pengikut Yesus yang bernama Yusuf memakamkan jenazahnya di makam yang masih baru. Ia menggulingkan batu besar untuk menutup makam itu. Berakhirlah hari Jumat yang panjang dan menyedihkan itu. Adik-adik, tadi kita telah menyaksikannya video Tuhan Yesus yang diserahkan dan disiksa ya. Duh, kasihannya adik-adik ya. Karena dia mengasihi kita sehingga dia mau menyerahkan dirinya untuk diserahkan dan disalibkan di atas kayu salib. Mari kita, ayat hafalan kita hari ini yaitu diambil dari Yohanes 3 ayat 16. Mari kita baca bersama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi adik-adik, karena begitu besar kasih Allah, Tuhan Yesus menyerahkan dirinya untuk disalibkan, untuk mau berkorban, untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Dan kita percaya supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, tapi kita selamat, kita beroleh hidup yang kekal. Amin adik-adik. Amin. Ya, mari kita berdoa dan kita terima Bapa Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Tanamkan, tuliskan di dalam hati kami Tuhan. Tuhan Yesus begitu menderita, salibkan karena menebus kami dari segala dosa-dosa kami. Tuhan Yesus sungguh berbuat baik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kami mengucap syukur Tuhan supaya kami juga terus, adik-adik kami semua mengasihi Tuhan Yesus seperti Tuhan Yesus telah berkorban bagi kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Biarlah kami Tuhan juga tetap mengasihi Tuhan Yesus, mengasihi teman-teman kami, dan kami menjadi saksi Kristus dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Mari kita adik-adik angkat tangannya, kita menerima urapan Roh Kudus. Adik-adik semua angkat tangan, kita terima urapan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan buat setiap firman-Mu Tuhan. Taruhkan dalam hati kami.
Kami urapi kami Roh Kudus dengan urapan yang terbesar tak terbatas daripadamu Tuhan, untuk memberikan kami kekuatan, tenaga menjadi saksi Kristus dalam nama Yesus. Berkati setiap adik-adik kami ini Tuhan, berkati Tuhan, urapi Roh Kudus, penuhi Roh Kudus dalam nama Yesus, untuk menjadi anak-anak yang baik, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan Yesus, dan juga mengasihi mama, papa, dan semua teman-temannya dalam nama Yesus. Berkati, jadikan dia saksi Kristus dalam nama Yesus. Berkati, berikan kepintaran, budi, kepandaian dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, kami sungguh menyerahkan setiap anak-anak ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus berkatilah semua anak-anak ini. Tuhan, berikan tubuh yang kuat, yang sehat, yang damai, sejahtera, sukacita dalam nama Yesus hari ini sampai Maranatha. Haleluya, haleluya, amin. Shalom adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa, amin.